Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula badhe maos biografi Imam Al-Ghazali. Sekilas tentang biografi Imam Al-Ghazali. Dalam terjemahan kitab Bidayatul Hidayah ini, penterjemah merasa perlu menyajikan biografi singkat penyusunnya, yaitu Imam Agung Muhammad bin Ahmad Abu Hamid At-Tausi Al-Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam, dengan maksud agar mengenalnya. Meskipun hanya dengan singkat, beliau adalah seorang ulama yang sangat gigih memerangi segala macam bid'ah dan penyelewengan pemikiran tentang Islam. Beliau tampil pada saat orang-orang sedang sibuk membicarakan soal filsafat. Keadaan ini mendorongnya ikut terlibat di dalam persoalan filsafat dan berusaha meluruskannya. Dikala orang-orang merasa resah dengan perkembangan ilmu filsafat yang menjadi polemik tajam saat itu, beliau terkenal sebagai salah seorang tokoh dan pemikir besar Islam yang tidak hanya dikenal di kalangan orang Islam, tetapi juga di kalangan para intelektual non-Islam, karena ilmunya yang sangat luas, pemikiran dan bahasanya yang sangat menyentuh hati, khususnya dalam bidang tasawuf. Kelahiran Al-Ghazali dan pertumbuhannya. Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad yang terkenal dengan panggilan Abu Hamid Al-Ghazali dilahirkan di sebuah desa yang bernama Ghazali di kota Tus, Provinsi Khurasan, Iran sebelah utara, pada tahun 450 Hijriah. Ayahnya adalah seorang miskin yang bekerja sebagai penenun. Beberapa waktu sebelum meninggal dunia, dia telah menitipkan Al-Ghazali dan saudaranya kepada seorang temannya yang sufi, agar mendidik dan membimbingnya dengan menyerahkan sedikit harta yang dimilikinya untuk biaya keperluan sehari-hari mereka berdua. Ayah Al-Ghazali itu tak lama kemudian meninggal, dan teman dekatnya yang pernah diserahi mendidik dua putranya itu segera mengambil mereka untuk dididik dan dibimbing. Tapi setelah beberapa waktu, teman ayah Al-Ghazali yang sufi dan serba sederhana itu memanggil mereka berdua yang masih kecil-kecil dan berkata kepada mereka, "Ayahmu dulu pernah menitipkan sedikit harta kepada saya untuk keperluan sehari-hari. Saya pun telah memenuhinya. Dan sekarang harta itu telah habis saya belanjakan untuk kalian berdua. Sedangkan saya adalah seorang miskin yang hidup pas-pasan. Saya tidak memiliki harta sedikit pun yang dapat saya sumbangkan buat menyantuni kalian berdua. Oleh karena itu, saya mempunyai pandangan kalian sebaiknya mendaftar ke sebuah madrasah sebagai siswa. Kalian nanti akan mendapat beasiswa, sehingga kalian dapat bertahan hidup dan juga bisa belajar." Al-Ghazali bersama saudaranya itu menuruti saran teman ayahnya itu
Begitulah kesulitan hidup yang dihadapi oleh Al-Ghazali bersama saudaranya yang masih kecil-kecil itu dalam usahanya mencari ilmu. Keadaan seperti itulah yang membuat mereka berdua sukses dan tinggi derajatnya. Imam Al-Ghazali selalu teringat dan terkesan dengan nasibnya seperti itu, dan sering berkata, "Kami telah mencari ilmu dengan niat selain karena Allah, tetapi ilmu itu tidak mau dicapai kecuali dengan niat karena Allah." Sifat ayah Al-Ghazali. Bab. Ayah Al-Ghazali adalah seorang muslim yang taat menjalankan ajaran agama. Beliau tidak mau makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri, yang bekerja sebagai tukang tenun kain wol. Beliau aktif sowan kepada para ulama dan selalu mengikuti pengajian-pengajian mereka. Beliau sangat senang berkhidmah kepada para ulama dengan hati yang tulus dan setia. Apabila beliau mendengar ucapan para ulama, terus menangis dan duduk khusyuk, seraya memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang putra yang alim. Doa beliau itu dikabulkan oleh Allah. Kedua putranya, yaitu Al-Ghazali dan Ahmad, telah menjadi orang yang alim dan menjadi panutan orang segenerasinya, bahkan orang-orang di zaman sekarang ini. Bab pendidikan Al-Ghazali. Al-Ghazali ketika masih remaja belajar fikih kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razqani di kampung halamannya sendiri. Beliau kemudian pergi ke Jurjan untuk berguru kepada Syekh Abu Nasir Al-Ismaili. Beliau banyak mencatat keterangan-keterangan dari Syekh Abu Nasir ini. Imam As'ad Al-Maihani berkata, "Saya telah mendengar Al-Ghazali bercerita, kami setelah lama berguru kepada Syekh Abu Nasir terus pergi dengan menempuh jarak perjalanan yang jauh. Di tengah perjalanan kami bertemu dengan para pengembara. Mereka itu lalu mengambil keranjang yang kami bawa terus pergi. Kami terus membuntuti mereka. Tetapi seorang pimpinan mereka menoleh kepada kami dan berkata dengan nada jengkel, 'Kembalilah engkau, jika tidak engkau akan celaka.' Kami memberanikan diri dengan berkata kepadanya, 'Kami meminta kepadamu agar engkau mengembalikan catatan milik kami, sebab barang itu tidaklah bermanfaat atau tidak ada gunanya untukmu.' Dia balik bertanya, 'Apa catatanmu itu?' Kami menjawab, 'Yaitu buku-buku dan kitab-kitab yang ada di dalam keranjang yang engkau bawa itu. Saya menempuh perjalanan yang jauh ini hanya demi catatan-catatan itu.' Dia kemudian menyuruh salah seorang anak buahnya agar menyerahkan kembali keranjang yang berisi buku-buku dan kitab-kitab tersebut. Sesampainya beliau di Taus, terus berusaha menyibukkan diri selama kurang lebih 3 tahun untuk menghafal semua catatan yang beliau peroleh dari Syekh Abu Nasir, hingga hafal semuanya. Beliau ketika itu berkata, 'Andai kata catatan-catatan, kitab-kitab itu sekarang diambil para penyamun lagi, maka kami tidak lagi merasa kehilangan.' Sesudah itu Al-Ghazali pergi ke Naisabur untuk berguru kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau sangat tekun dan giat belajar kepadanya, sehingga beliau mahir dalam bidang Al-Quran, hadis, ilmu mantek,
dan retorika. Selain itu, beliau juga mendalami ilmu hikmah dan filsafat, hingga beliau faham betul uraian-uraian para pakar ilmu tersebut. Beliau memang cerdas dan cepat menangkap pesan ilmu pengetahuan. Karena kepandaiannya dalam berbagai bidang ilmu itulah gurunya Imam Al-Haramain menggelarinya Bahrun Mughdiq, artinya lautan yang tak bertepi. Pertemuan dengan Menteri Nidhamul Muluk. Bab. Ketika Imam Al-Haramain wafat, maka Al-Ghazali pergi menjumpai Wazir Nidhamul Muluk yang sangat terkenal cinta kepada ilmu dan ulama. Al-Ghazali dalam beberapa pembicaraannya dengan para ulama maupun dengan menteri sangat memukau Wazir Nidhamul Muluk. Beliau kemudian diangkat oleh wazir untuk menjadi guru besar pada Universitas An-Nidhamiyah di Baghdad. Beliau lalu pergi menuju Baghdad pada tahun 484 Hijriah dan mulai aktif memberi kuliah di lembaga pendidikan tinggi tersebut. Beliau sangat dikagumi oleh kalangan ulama dan mahasiswa di lingkungan universitas tersebut karena bahasan-bahasan ilmiahnya yang sangat kritis dan mendalam, sehingga mereka sangat hormat kepadanya. Penghormatan yang mereka berikan kepada Al-Ghazali melebihi penghormatan yang mereka berikan kepada pejabat dan penguasa, bahkan keluarga istana. Padahal waktu itu beliau masih sangat muda, yaitu baru berusia 34 tahun. Namun beliau telah mencapai kedudukan yang tinggi dan belum pernah dicapai oleh seorang ulama seusianya sebelum itu. Al-Ghazali mengajar di universitas tersebut selama kurang lebih 10 tahun dengan pangkat kedudukan yang sangat tinggi, pengaruh yang sangat luas, dan kesejahteraan yang lebih dari cukup. Tetapi dalam hati beliau kemudian timbul keinginan yang sangat kuat untuk meninggalkan segala kemewahan dunia tersebut. Beliau akhirnya meninggalkan kedudukan dan jabatannya yang tinggi itu. Beliau lalu pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian pergi ke Syam dan tinggal sementara di kota Baitul Maqdis. Kemudian beliau pergi ke Damaskus dan beruzlah di sebuah zawiyah di dalam Masjid Raya Al-Umawi. Zawiyah tempat uzlah Imam Al-Ghazali itu sampai sekarang masih ada dan terkenal dengan sebutan Az-Zawiyah Al-Ghazaliyah. Di tempat inilah beliau menghabiskan waktunya untuk menulis kitab Ihya Ulumuddin. Kezuhudan dan ketakwaan Al-Ghazali. Al-Ghazali telah menjauhkan diri dari hidup senang dan mewah. Beliau lebih suka memakai pakaian yang terbuat dari bahan yang paling kasar dan tidak banyak makan dan minum. Beliau senang berlindung di tempat-tempat yang sepi, membiasakan dirinya hidup sengsara, membebani dirinya dengan amalan-amalan ibadah yang berat dan menguji dirinya dengan berbagai macam amal kebaikan, hingga beliau menjadi pemuka manusia dengan tetap hidup sederhana. Imam Muhammad bin Yahya As-Sa'ad Al-Maihani berkata, tidak ada orang yang dapat mencapai ilmu dan kemudian Al-Ghazali, kecuali orang yang akal dan pikirannya benar-benar telah matang. Bab
aktivitas Al-Ghazali setelah beruzlah. Aktivitas Al-Ghazali setelah beruzlah apa? Gak duwe. Tukokne piye? Setelah beliau beruzlah di Masjid Al-Umawi di kota Damaskus selama kurang lebih 2 tahun, beliau kembali ke Baghdad. Di kota inilah beliau membuka majelis Al-Wa'az. Al-Ghazali selama di Baghdad sesudah uzlah ini, di kota inilah beliau membuka majelis Al-Wa'ad. Al-Ghazali selama di Baghdad sesudah uzlah ini selalu berbicara masalah hakikat, tidak seperti sebelumnya. Beliau kemudian kembali ke Khurasan, daerah asalnya. Tetapi tidak lama kemudian beliau diminta oleh Fakhrul Muluk, putra Wazir Nidhamul Muluk, untuk mengajar di Universitas An-Nidhamiyah yang ada di kota Naisabur. Beliau semula enggan memenuhi permintaan Fakhrul Muluk ini, tetapi setelah beliau berpikir bahwa dirinya diciptakan oleh Allah tidak hanya berkewajiban mengajar kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada orang-orang lain. Akhirnya beliau memenuhi permintaan Fakhrul Muluk tersebut pada tahun 499 Hijriah. Kemudian pada tahun 500 Hijriah beliau kembali pulang ke Taus karena Fakhrul Muluk meninggal dunia dalam suatu pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok Hassas, yaitu kelompok ekstremis sekte Syiah Ismailiyah. Beliau kemudian mendirikan sebuah madrasah dan pondok pesantren di dekat rumahnya. Di tempat inilah beliau menghabiskan sisa-sisa usianya untuk mengajar para santri, menghatamkan Al-Quran, melakukan sholat-sholat sunnah dan puasa hingga dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya semakin harum, derajatnya semakin tinggi, lebih tinggi daripada bintang-bintang di langit, dan cahaya petunjuknya lebih terang daripada sinar bulan purnama di kegelapan malam. Tak seorang pun membencinya, kecuali orang yang hasud dan orang zindik saja. Bab peringatan buat orang yang membenci Al-Ghazali. Tersebut dalam suatu riwayat bahwa di benteng Alexandria terdapat seorang yang sangat benci kepada Al-Ghazali. Dia selalu memaki dan mengumpatnya. Orang itu lalu bermimpi melihat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar serta Al-Ghazali berdiri di depan mereka. Al-Ghazali ketika itu mengadu kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah," ini dengan menunjuknya orang yang bermimpi, "telah banyak membicarakan saya, mengumpat dan menyakiti saya." Rasulullah ketika itu kemudian memerintahkan tukang cambuk untuk menyambuk saya demi Al-Ghazali. Orang laki-laki yang bermimpi itu lalu bangun dan di punggungnya ternyata terdapat bekas cambukan. Bab wafat Al-Ghazali. Beliau wafat pada hari Senin 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah dalam usia 55 tahun. Imam Ibnu Al-Jauzi menceritakan dari Imam Ahmad, saudara Imam Al-Ghazali, bahwa ketika fajar pada hari Senin tersebut terbit, beliau segera mengambil air wudhu. Setelah itu beliau meminta kain kafan, lalu berkata, "Aku telah siap memenuhi panggilanmu dengan penuh ketaatan."
Beliau kemudian membujurkan kedua kakinya dengan menghadap ke arah kiblat, terus menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazah beliau dimakamkan di Tobron, sebuah kawasan di kota Tos. Bab beberapa karya ilmiah Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali sebagaimana diterangkan di atas adalah seorang ulama besar yang ilmunya sangat luas dan mencakup segala bidang ilmu pengetahuan. Beliau telah meninggalkan banyak karya ilmiah berbobot, antara lain Ihya Ulumuddin 1, Al-Iqtisad fil I'tiqad 3, Al-Asma'ul Husna 4, Al-Munqidhu fid Dhalal 5, Al-Basit 6, Al-Wasit 7, Al-Wajiz 8, Al-Kholasah 9, Al-Mustafa 10, Al-Mankhul 11, Ar-Raudhatul Batiniyah 12, Bidayatul Hidayah 13, Tahsinul Adillah 14, Tahafutil Falasifah 15, Risalatul Waladiyah 16, Syifa'ul Alil 17, Maqasidul Falasifah 18, Minhajul Abidin. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau dan memberi berkah kepada kita dengan ilmu yang beliau tinggalkan dalam kitab-kitabnya tersebut. Amin. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan al-Imam Al-Ghazali lahum wal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hanya cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab.